Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada satu keluarga yang berada di kota Kendari, dan dipicu karena ada sebuah rasa dendam dari seorang menantu terhadap ibu kandung dari suaminya. Si ibu mertua tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas di pinggir jalan. Dia mengalami luka jeratan yang cukup parah di bagian dadanya, dan lehernya juga hampir terputus karena tebasan sebilah parang yang sangat tajam. Menurut keterangan yang berhasil saya dapatkan, si menantu itu ternyata kedapatan telah menyewa satu teman prianya untuk menjadi seorang algojo. Dia menjanjikan uang senilai hampir 100 juta untuk memuluskan rencana gilanya dalam melakukan eksekusi terhadap ibu mertuanya. Hingga rencana itu kemudian berhasil dilakukan di dalam sebuah mobil keluarga dan si ibu berhasil tertebas oleh sang algojo yang dibayar menantunya itu sendiri. Sebuah ironi yang nyata dari kejadian yang sangat mengerikan, dan hal itu ditenggarai karena ada sebuah rasa dendam yang disimpan sejak lama dari sang menantu. Semoga dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih ini semua berkaitan dengan hubungan di dalam biduk rumah tangga yang bisa saja sedang terjadi kepada sebagian orang di luar sana. Lalu bagaimana kronologis atas peristiwa tersebut? Pada kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si menantu yang menjadi peran antagonis dalam tragedi ini bernama Novi Damayanti yang berusia sekitar 24 tahun. Dan dia bertempat tinggal di Jalan Kijang di Desa Rahanduna di Kecamatan Poaswa di Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Novi Damayanti sudah menikah sekitar 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak yang masih berusia di bawah 1 tahun. Suami dari Novi sendiri bekerja sebagai seorang pegawai honorer di salah satu instansi pemerintahan, sementara dirinya adalah seorang bendahara yang bekerja di salah satu badan usaha milik negara. Dalam perjalanan Novi Damayanti dan suami menuju ke jenjang pernikahan terbilang banyak sekali rintangan. Mulai dari niatan untuk membangun biduk rumah tangga itu terhalang restu dari orang tua, hingga hubungan antara dia dan ibu kandung dari suaminya juga sering sekali terjadi perdebatan. Novi Damayanti pernah mengaku bahwa sang ibu mertua selalu saja membandingkan dirinya dengan mantan kekasih suaminya. Dia dianggap tidak akan becus dalam menjadi seorang istri dan putra mereka dipercaya tidak akan bahagia bersamanya. Selain itu, kemungkinan besar Novi Damayanti juga berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan kasta sosial yang berbeda itu membuat mereka seperti berat hati melepas anaknya untuk menikahinya. Akan tetapi karena Novi Damayanti dan suaminya sudah merasa yakin satu sama lain, keyakinan itu kemudian menjadi sebuah nilai perjuangan agar kisah cinta mereka menuju ke arah biduk rumah tangga. Dan walaupun sang ibu mertua tetap bersikukuh untuk menolaknya jadi menantu, proses pernikahan itu akhirnya terjadi meskipun banyak sekali catatan yang dikemukakan sebagai syarat yang harus diikuti Novi Damayanti. Dalam kesaksian para tetangga atau kerabat dekatnya, diketahui bahwa tahun pertama pernikahan di antara keduanya terjalin dengan sangat harmonis. Suami dari Novi juga terlihat sangat bahagia terlebih setelah satu orang anak akhirnya tercipta dari buah cinta mereka. Kedua sepasang suami istri itu juga menyewa sebuah perumahan. Mereka memutuskan hidup secara mandiri dan jauh dari kedua orang tuanya masing-masing. Sayangnya apa yang terjadi antara Novi Damayanti dan sang ibu dari suaminya tetap saja sama. Novi selalu saja dianggap tidak becus dalam mengurus putranya, dan dia sering dimarahi mengenai permasalahan rumah tangga yang seharusnya tidak boleh dicampuri. Dalam penuturan dari wanita yang berusia 24 tahun itu di hadapan teman terdekatnya, dia sempat bercerita mengenai rasa kesedihan yang dialaminya dan menyangkut hubungan dengan sang mertua. Novi Damayanti sering sekali dianggap sebelah mata di hadapan mereka. Dia juga selalu saja tidak dianggap dan sering dituduh hendak memisahkan suaminya dengan keluarganya sendiri. Sang ibu mertua juga selalu mempeributkan permasalahan mengenai penghasilan. Dia seolah merasa bahwa Novi Damayanti bertindak sangat pelit dan menuduhnya melarang sang suami untuk memberikan uang kepada adik-adik ataupun orang tuanya sendiri.
Dari sini polemik rasa sakit hati yang dirasakan oleh Novi Damayanti selalu saja bergejolak tinggi. Seharusnya sang ibu mertua tidak boleh ikut campur mengenai apapun dalam rumah tangganya. Sebab hal itu dianggap terlalu berlebihan, malah cenderung sangat memprovokasi perpecahan dengan suaminya. Padahal dalam jenjang karir ataupun pekerjaan yang didapat, dia mengaku bahwa dirinya berada di atas dari suaminya mengenai penghasilan setiap bulannya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan tuduhan mengenai ingin menguasai sang suami dari mertua adalah ucapan yang cacat logika dan tidak masuk akal. Kebencian yang terbangun di dalam pikirannya mengenai mertuanya ternyata semakin mencuat sangat tinggi. Dia benar-benar seperti kehabisan kesabaran setelah selalu diinjak dan tidak dihargai di depan keluarga suaminya. Hingga pada sebuah momen yang sangat menyakitkan itu akhirnya tercipta, di mana sang mertua bertindak sudah kelewat batas dan sang suami juga malah membelanya. Hingga membuat Novi Damayanti seolah terpojok atas sikap yang ditunjukkan mereka. Padahal dia meyakini bahwa sang mertualah yang bersalah pada kasus ini. Menurut keterangan yang saya dapatkan, klimaks atas pertikaian yang terjadi di antara mereka itu bermuara dari tindakan yang dilakukan oleh sang ibu mertua terhadap anaknya. Ibu mertua yang bernama Mirna dan berusia 51 tahun tersebut kedapatan telah memarahi anak dari Novi Damayanti dengan sangat keras. Si ibu itu juga sempat memukulnya karena ada sebuah kenakalan yang dilakukannya secara tidak sengaja. Dan hal itu kemudian memunculkan kemarahan dari Novi Damayanti. Dia merasa tidak terima atas perilaku sang ibu mertua yang sudah menyakiti anak kandungnya tersebut. Dia beranggapan bahwa hukuman yang diberikan oleh ibu Mirna terlampau sangat berlebihan. Sebab sejatinya anak kecil belum mampu mengetahui mana yang baik dan buruk. Dan ketika melakukan sebuah kesalahan maka untuk menghukumnya bukanlah kekerasan fisik. Karena hal itu bisa saja membuat anak sekecil itu menjadi trauma sampai dewasa. Novi Damayanti kali ini benar-benar tidak bisa memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh sang ibu mertua, hingga perdebatan sampai mengarah ke pertikaian kemudian tidak bisa terhindarkan. Akan tetapi sayangnya respon suami dari Novi Damayanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sang suami itu malah membela kelakuan ibunya yang telah menyakiti anak yang berusia 1 tahun. Meskipun niatannya adalah sebagai sebuah peringatan atas perbuatan yang salah. Dari sini Novi Damayanti benar-benar merasa dipojokkan dan disalah-salahkan, dan si suami benar-benar bukan jadi penengah malah menjadi pengadil yang sangat tidak adil. Beberapa kata yang terlontar dari mulut mereka juga sudah tidak beraturan dan ketiganya terpancing emosi dalam satu waktu di kejadian tersebut. Hingga puncaknya ketika sang suami itu berkata bahwa dia sudah tidak lagi bahagia hidup bersama dengan sang istri. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar perpisahan adalah jalan yang terbaik karena mereka sering sekali bertengkar dan berbeda pendapat. Novi Damayanti tentu merasa sangat frustasi atas apa yang diucapkan oleh sang suami. Dia tidak habis pikir atas setiap kata-kata yang dikeluarkan dengan sangat mudah itu. Padahal perjuangan mereka dalam menjalani biduk rumah tangga tersebut sangatlah berliku dan sudah banyak melewati rintangan. Novi Damayanti kemudian berpikir bahwa semua ini ada pengaruhnya dari sang ibu mertua, dan si suami seperti sudah terdoktrin atas siasat busuk dari ibu Mirna untuk memisahkan mereka. Atas segala yang sudah terjadi dan kesabaran yang seolah telah mencapai batasnya, Novi Damayanti kemudian mulai berpikiran mengenai sebuah cara untuk menghukum ibu mertuanya atas apa yang sudah selama ini dia lakukan. Mulanya Novi Damayanti kemungkinan besar hanya ingin sedikit melukainya, namun lama-kelamaan sang menantu itu telah dirasuki oleh banyak bisikan iblis untuk melakukan sebuah eksekusi. Terlebih sikap sang suami juga sudah berada pada batas yang normal. Paksa terjadinya keributan di antara mereka, dia benar-benar sangat bersikap dingin. Dan puncaknya berperilaku seperti tidak lagi menghargainya sebagai seorang istri. Novi Damayanti mengaku di hadapan petugas kepolisian bahwa dia sangat takut kehilangan sosok dari suaminya dan rumah tangga itu tidak boleh sampai berpisah. Dan salah satu cara dalam mempertahankan pernikahannya itu adalah melenyapkan ibu Mirna, sebab dia adalah aktor atas setiap keributan ataupun perdebatan yang terjadi pada keluarga kecilnya tersebut. Singkat cerita, sebuah rencana gila itu akhirnya kemudian disusun oleh Novi Damayanti. Mulanya dia menghubungi salah satu teman prianya untuk menawarkan sebuah pekerjaan. Dan wanita 25 tahun itu menjanjikan pembayaran senilai 75 juta jika dia bisa menyelesaikannya.
Sang teman pria yang bernama Firman itu tentu sangat tertarik atas penawaran dari Novi. Firman juga mengaku sedang membutuhkan uang yang banyak untuk biaya sekolah anaknya. Hingga rencana itu kemudian diperbincangkan melalui sebuah sambungan telepon dan Novi Damayanti menyuruhnya untuk melakukan sebuah eksekusi terhadap ibu mertuanya sendiri. Awalnya Firman menolak atas apa yang dikemukakan oleh Novi Damayanti. Dia mengaku tidak berani dan itu adalah tindakan yang bisa mengantarkannya tidur di dalam jeruji besi. Sayangnya nominal uang yang dijanjikan itu sangat menggiurkan. Terlebih Novi Damayanti juga akan memberikan pembayaran pertama senilai 10 juta rupiah. Dan rezeki yang besar tersebut sangat sukar dilawan oleh logika sebagai seorang manusia. Singkat cerita, transaksi di antara keduanya kemudian telah disepakati hingga Novi Damayanti akan bertugas sebagai seorang pembuat skenario dan teman prianya adalah sang algojo. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada tanggal 2 di bulan April di tahun 2024 atau lebih tepatnya seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketika itu Novi Damayanti kemudian mengajak Ibu Mirna untuk berbelanja baju lebaran. Dia menjanjikan akan membelikan beberapa pakaian untuk sang mertua secara gratis. Mendengar hal itu Ibu Mirna tentu merasa sangat kegirangan. Meskipun hubungannya dengan sang menantu tidak cukup baik beberapa minggu belakangan ini. Namun ketika mendengar sebuah kata traktiran maka hal itu tidak mudah untuk dia tolak. Hingga akhirnya Ibu Mirna dan Novi Damayanti kemudian berangkat ke sebuah toko swalayan dengan mengendarai sebuah mobil. Mereka hanya pergi berdua karena suami dan anaknya sedang ada acara yang berbeda. Saat itu mobil yang dikendarai oleh Novi juga berjalan dengan sangat santai. Ibu Mirna yang duduk di samping juga tidak merasa yang janggal dengan kebaikan dari menantunya yang terkesan sangat tiba-tiba. Dia bahkan sempat bercerita kepada anak-anaknya yang lain mengenai rasa bahagia ketika hendak dibelikan baju lebaran. Dan pada perjalanan mereka menuju ke sebuah swalayan. Ibu Mirna tiba-tiba saja dikagetkan ketika sang menantu memberhentikan mobilnya. Hingga satu orang pria yang tidak dikenal tiba-tiba masuk tanpa permisi dan duduk di belakang. Ibu Mirna seketika itu langsung menanyakan pria tersebut kepada menantunya. Hingga Novi Damayanti dengan nada yang santai menjawab bahwa dia adalah teman satu kantornya. Dan hanya akan menumpang karena tujuan mereka memang searah. Ibu Mirna sempat mengerutkan dahinya sebagai sebuah ekspresi atas ketidakpercayaan. Hingga pada sebuah jalan yang cukup sepi si pria tersebut kemudian menjerat lehernya dengan seutas tali. Sang algojo yang duduk di belakang itu juga langsung mengeluarkan sebilah tajam dari saku celananya. Dan Ibu Mirna kemudian diserang hingga dihujankan secara membabi buta di dalam mobil tersebut. Novi Damayanti yang melihat banyak sekali noda merah yang keluar dari tubuh sang ibu mertua hanya bersikap dingin. Di hatinya kemungkinan ada sebuah kepuasan tingkat tinggi karena rasa dendamnya sudah terbalaskan. Kejadian ini benar-benar berlangsung dengan sangat cepat. Sang algojo mengaku bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan perintah dari Ibu Novi Damayanti. Dan dia melaksanakannya dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang terjadi. Pada kondisi ini Ibu Mirna tentu tidak bisa melawan atas setiap serangan yang dilakukan teman pria menantunya. Dia menahan segala rasa yang menyakitkan dan tubuhnya langsung bergelinjat karena tebasan tang sangat menyakitkan. Dan tidak butuh waktu yang lama Ibu Mirna akhirnya harus menghembuskan napasnya yang terakhir di mobil menantunya sendiri. Setelah berhasil melakukan tindakan sebagai upaya pembalasan dendam, Novi Damayanti kemudian menurunkan sang algojo tersebut dan langkah berikutnya adalah bersandiwara bahwa dirinya telah menjadi korban atas pembegalan. Novi Damayanti kemudian turun dari mobil dan berteriak ke para warga sekitar. Dia merintih kesakitan hingga meminta pertolongan bahwa ibunya telah menjadi korban. Para warga yang mendengar teriakan dari wanita 24 tahun tersebut kemudian langsung berdatangan hingga akhirnya mereka menyaksikan bahwa ada penampakan dari seorang ibu dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Para warga itu selanjutnya melaporkan ke kantor kepolisian dan satuan petugas bersama tim medis akhirnya datang sekitar setengah jam kemudian. Para petugas itu kemudian meminta kesaksian dari Novi Damayanti. Dia memberikan keterangan awal bahwa tiba-tiba saja mobilnya diserang oleh dua orang pria yang membawa parang. Dan pria itu kemudian menyerang ibunya sampai akhirnya menjadi korban keberingasan mereka.
Namun sayangnya sandiwara yang dilakukan oleh Novi Damayanti kemudian berhasil terendus oleh pihak kepolisian. Mereka mendapat banyak sekali bukti mengenai keterlibatan dari menantu jelmaan iblis tersebut. Dan setelah dilakukan interogasi yang lebih mendalam, Novi Damayanti akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Dan alasan yang atas motif perbuatan itu adalah pembalasan dendam atas segala perlakuan korban semasa hidupnya. Dia benar-benar sudah tidak kuasa dengan cara keluarga suaminya dalam menilainya. Dia juga tidak mau akhirnya dipisahkan dengan suaminya karena keterlibatan doktrin dari ibu mertuanya tersebut. Hingga pada persidangan awal dalam tragedi tersebut, pihak pengadilan kemudian memutuskan Novi Damayanti bersalah dan akan divonis hukuman maksimal selama seumur hidup lamanya. Sebuah tragedi yang sangat menggemparkan atas perilaku dari satu keluarga di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan hal itu dipicu karena hubungan yang kurang baik dari sang mertua dan menantunya. Hingga klimaks atas setiap perdebatan hingga pertikaian itu menjadikan sebuah peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih untuk para mertua di luar sana agar tidak mencampuri hubungan anaknya sampai ke dalam. Sebab ketersinggungan selalu saja bisa terjadi dan rasa dendam itu kemungkinan besar menjadi puncak masalah di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.